Assalamualaikum sahabat guru semuanya, terutama para mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 dan juga para retaker UP tahun 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba membagikan informasi tentang proses UKM PPG 2021 yang terdiri dari uji kinerja dan UP. Nah, di bahasan kali ini saya akan berbagi informasi tentang penyesuaian UKIN dan UP, baik itu pada aspek penilaiannya, aturannya, dan pengembangan soalnya. Nah, sebelum kita lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, silakan di subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, baik, jadi bagaimanakah proses UKM PPG 2021 itu? Ada beberapa penyesuaian UKM PPG Daljab tahun 2021. Di sini ada penyesuaian UKIN dan penyesuaian UP. UKIN, uji kinerja, itu sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dan ini dilaksanakan di sekolah sendiri. Kemudian untuk UP itu dilaksanakan di TUK LPTK terdekat, dan ini langsung di-plotting oleh GTK. Kemudian karena adanya COVID-19, maka ada penyesuaian UKIN di masa pandemi ini, yaitu untuk yang kondisi daerahnya itu non-hijau, yaitu zona merah sama zona kuning. Ini ada dua teknis pelaksanaan UKIN. Yang pertama secara daring dan yang kedua secara non-daring. Untuk yang secara daringnya itu real teaching daring. Jadi ini pembelajaran daring secara nyata ya, dalam aplikasi Zoom Meeting atau menggunakan Google Meet. Ini direkam dengan menggunakan aplikasi perekam layar atau langsung direkam di aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet-nya. Dan ini harus terekam ya, kegiatan pendahuluannya, inti, dan kegiatan penutupnya. Ini durasinya itu 2 kali 35 menit durasi pembelajarannya, atau idealnya seperti itu, 2 kali 35 menit, atau boleh lebih. Tapi nanti setelah videonya selesai ya, terekam, setelah praktiknya selesai, itu harus diedit si videonya itu menjadi 30-40 menit. Kemudian untuk yang zona non hijau, selanjutnya ada praktik UKIN non daring. Nah, ini berbeda dengan praktik daring ya, yang harus ada siswanya. Praktik non daring ini menggunakan siswa imajiner atau namanya imaginer teaching ya. Jadi seakan-akan ada siswanya. Ini bisa dilaksanakan secara luring, menggunakan perekam layar atau menggunakan kamera. Nah, ini setelah direkam itu sama diedit menjadi 30-40 menit. Itu sudah termasuk kegiatan pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Nah, ini kondisinya jika tidak ada siswa ya, atau tidak dimungkinkan untuk siswa bisa dihadirkan dalam praktik. Selanjutnya, untuk daerahnya yang zona hijau, itu bisa dilakukan real teaching atau pembelajaran praktik ya, tatap muka. Nah, ini dilakukan praktiknya itu kalau kondisinya memang memungkinkan ya. Ini untuk di zona hijau gitu. Selanjutnya, aspek-aspek apa saja yang menjadi penilaian dalam UKIN? Ini ada 3 aspek ya. Yang pertama itu kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, penampilan dalam proses pembelajaran di kelas real atau praktik pembelajaran. Dan yang ketiga, ini portofolio. Nah, kalau yang pertama itu kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran, berarti sahabat harus membuat satu set perangkat lengkap ya, mulai dari RPP, kemudian bahan ajar, media, LKPD, beserta dengan alat evaluasinya. Nah, itu satu set dibuat dalam
file PDF, nantinya itu akan dinilai oleh para penguji. Nah, kemudian di perangkat itu nantinya dipraktikkan dalam pembelajaran baik secara daring, non-daring maupun tadi secara real teaching ya, atau tatap muka kalau bisa. Kemudian yang ketiga ini ada portofolio. Nah, untuk portofolio ini merupakan rekaman atau kumpulan hasil-hasil karya selama menjadi guru. Karya atau bukti fisik yang dimasukkan itu rentangnya 3 tahun ya, 3 tahun sebelum dinyatakan menjadi mahasiswa PPG atau sebelum lapor diri. Nah, berarti itu jaraknya 3 tahun ke belakang. Untuk video atau pembahasan lebih lengkapnya, sahabat bisa lihat di video saya sebelumnya ya, tentang UKIN portofolio. Selanjutnya, dalam aspek penilaian UKIN praktik pembelajaran, itu ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama, penguasaan materi. Kemudian yang kedua, strategi belajar mengajar, membuka pelajaran, persepsi, penyajian materi inti, evaluasi, dan menutup pembelajaran. Kemudian memilih dan menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya, kemampuan menjelaskan, bertanya, dan menjawab pertanyaan. Kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran. Dan terakhir, kemampuan mengelola kelas. Nah, ini aspek-aspek yang harus muncul dalam praktik pembelajaran yang dilakukan oleh sahabat semuanya dalam UKIN. Selanjutnya, bagaimanakah pengembangan soal UKM PPG 2021? Nah, untuk pengembangan soalnya, ini masih sama dengan UKM PPG tahun 2020, di mana waktu mengerjakan di luar pengisian identitas adalah 180 menit atau selama 3 jam. Jumlah soalnya itu 120 butir soal. Jadi kalau dibagi 180 menit untuk 120 soal, berarti satu soalnya itu harus bisa dikerjakan dalam waktu sekitar 90 detikan ya. Kemudian soal itu mengukur soal yang HOTS atau high order thinking skill gitu, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, tingkat kesulitan soalnya itu 25% mudah, 50% sedang, dan 25% sukar. Jenjang kognitif soalnya C3 sampai C6, yaitu aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Untuk bentuk soalnya itu tes objektif pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Berarti pilihan jawaban A sampai E. Nah, selanjutnya UP ini dilaksanakan serentak dalam jaringan atau online ya, di LPTK terdekat. UP dilaksanakan 2 sesi dalam sehari. Nah, yang pertama, sesi pertama itu mulai setengah 9 pagi sampai setengah 12 siang. Kemudian sesi keduanya jam 1 siang sampai jam 4 sore. Nah, pelaksanaan UP dikoordinasikan oleh GTK dengan SIM dan didukung LPTK dengan menyiapkan komputer, teknisi, dan pengawas. Kemudian, tata tertib dan prosedur UP. Yang pertama, harus berpakaian sopan dan rapi, bersepatu, tidak memakai kaos. Yang kedua, tidak boleh membawa HP, kamera, alat komunikasi, arloji, alat perekam, dan sebagainya ya, kecuali obat khusus. Yang ketiga, hadir paling lambat 60 menit sebelum ujian dimulai untuk mencocokkan identitas, mengisi daftar hadir, menyimpan tas atau barang di ruang yang disediakan. Yang keempat, memasuki ruang setelah dipanggil dengan menunjukkan identitas. Yang kelima, pengerjaan soal saat ujian dimulai. Yang keenam, tidak boleh keluar ruangan kecuali atas izin pengawas atau penguji. Yang ketujuh, tidak boleh meninggalkan ruang sebelum ujian berakhir. Yang kedelapan, siapapun dilarang keras menyebar luaskan soal ujian. 9. Peserta yang terbukti melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari ruang dan dinyatakan gugur atau tidak lulus UP. Dan yang ke-10, peserta dinyatakan terlambat apabila datang pada saat login ujian sedang berlangsung dan peserta tersebut tidak diperkenankan mengikuti ujian. Nah, kemudian ini
prosedur penundaan atau pembatalan UP ya, jika terjadi suatu hal yang disebutkan di sini. Kemudian yang terakhir tentang kelulusan UKM PPG. Yang pertama, kelulusan UKM PPG ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP. Nah, jadi jika UKIN-nya lulus, sementara UP-nya tidak lulus, maka harus mengulang UP-nya. Kemudian jika UP-nya lulus, UKIN-nya tidak lulus, maka harus mengulang UKIN-nya. Nah, ini ya. Bukan berarti ini nilainya digabung, tapi ini nilainya terpisah. Jadi ketika UKIN lulus, UP tidak lulus, ya berarti harus diulang UP-nya itu. Kemudian untuk KKM-nya ya, atau kelulusan nilai minimal untuk UP ini adalah 70 pada rentang 0 sampai 100. Jadi KKM-nya nilainya itu harus minimal 70. Kalau dari 120 soal itu harus betul sekitar 84 soal ya. Kalau memang pembobotannya sama setiap soalnya, itu harus betul 84 soal. Tapi kalau ada pembobotan yang berbeda, mungkin bisa kurang ya, bisa kurang dari 84 itu. Tapi ini untuk patokan saja, harus betul 84 agar nilainya itu minimal 70. Kemudian untuk kelulusan UKM PPG ditetapkan pada rapat pleno PNU KM PPG. Dan yang terakhir, mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG diberi kesempatan ini untuk melakukan ujian ulang dalam batas masa studi PPG 3 tahun. Nah, ini untuk para retaker ya. Jadi batasnya itu 3 tahun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga lulus UP tahun ini, semoga dipermudah dan dilancarkan segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.